Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Ilahi Rabbi Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sampai pagi ini, tidak kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan tuntunannya akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi hari ini taklim kita khususon membahas Quran dan Idul Adha. Sebelum kita membuka taklim kita ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Semoga mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keberkahan, rahmat, kasih sayang untuk kita semuanya dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita tambah syukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini Allah izinkan kita untuk kembali berhimpun di salah satu tempat, di salah satu rumah Allah ya, tempat yang paling dicintai di muka bumi ini, masjid ya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita di salah satu rumah Allah ini juga menjadi penyebab pertemuan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan terus Allah semakin memberikan kekuatan, pertolongan, ya, kemudahan untuk kita mengabdi ya, dengan berbagai kesempatan yang Allah berikan, terutama di bulan Dzulhijjah ini itu ya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang memang sudah dispesialkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di 10 hari pertama ini ya, 10 hari pertama. Semoga mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dicatat sebagai amalan yang terbaik yang bisa memberatkan amal soleh kita sebagai bekal kita bertemu Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita juga sanjungkan salam dan sholawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah
catatkan kita sebagai salah satu barisan umat Rasulullah yang telah akan mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti tadi yang disampaikan Pak Haji Agus, kita hanya ingin mereview saja ini ya tentang masalah ibadah kurban. Ini di kitab yang sama sih Pak sebenarnya, fikih kurban. Kalau Idul Adha-nya mungkin tidak saya disinggung dulu, kecuali nanti waktunya cukup baru di belakangan gitu ya. Tapi kalau Idul Kurban ya, nanti kita akan coba baca, mudah-mudahan selesai karena memang poinnya sedikit ini, hanya 11 poin saja mungkin yang terkait dengan Idul Kurban ini yang perlu kita review ulang gitu ya. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ulama Madinah yang dari Aljazair ini, beliau menyusun di pasal ke-14 Al-Faslur Rabi'a Asyara, pasal ke-14 fil udhiyati, menjelaskan tentang udhiyah. Ini bahasa dari kata-kata adha tadi ya, Idul Adha. Kalau dalam adha itu kan kata yang kalau dalam bahasa Arab satu kata itu kan bisa dipola sampai menjadi 12 sampai 14 perubahan. Udhiyah ini juga salah satu bentuk pola dari kata-kata adha tadi. Ya, ini jamak dari dohiyah. Dohiyah itu hewan yang disembelih. Dohiyatun satu hewan disembelih. Dohiyatani dua hewan yang disembelih. Kalau banyak hewan yang disembelih, udhiyah. Ini arti secara tekstual, secara bahasanya. Atau juga bisa diartikan ya menjelaskan tentang ibadah menyembelih hewan kurban, itu namanya udhiyah ya. Baik, satu akar kata dengan Idul Adha sebenarnya ya, Idul Adha. Nah baik, artinya berkurban. Di pasal ini ada, oh ya, satu lagi, ini babnya atau pasalnya disambung dengan aqiqah sebenarnya, fil udhiyati wal aqiqah. Tapi nanti kita akikahnya nggak usah kita bahas, cukup kurbannya saja yang kita bahas. Di pasal yang 14 ini, yang pertama membahas tentang udhiyah. Yang pertama nanti kita akan membahas definisinya, kemudian yang kedua hukumnya, keutamaannya dan seterusnya sampai ke 11 ya, poin yang terakhir. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita langsung masuk ke kitabnya nanti supaya ada waktu untuk kita lebih diskusi ke teknis di lapangan ya. Yang pertama secara pengertian syariah, pengertian ilmu fikih. Kalau tadi secara bahasa ya, hewan sembelian. Udhiyah itu apa sih? Yaitu asyatu tuzbahu. Syat itu kambing artinya ya. Syah kambing atau domba, tuzbahu duha yaumil 'id, yang disembelih di waktu duha pada hari Id. Jadi waktunya tertentu, disembelih di waktu duha, waktu pagi maksudnya. Waktu duha itu waktu pagi. Di hari Id, taqarruban ilallah, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Jadi Allah ini memberikan banyak sarana ya untuk kita bisa mendekat kepadanya, bisa dengan sholat, zikir dan lain-lain, banyak yang bisa dilakukan. Allah sudah siapkan itu. Salah satunya dengan cara menyembelih. Jadi saya ulangi pengertiannya ya. Udhiyah itu apa? Ibadah kurban itu yaitu hewan yang atau sebutnya lebih tepatnya hewan sembelian yang disembelih pada pagi hari Id, hari raya, dalam rangka niatnya taqarruban ilallah, untuk taqarrub, mendekat kepada Allah. Salah satu cara untuk mendekat kepada Allah. Cuma waktunya memang terbatas, nanti kita lihat di bawahnya. Nah, jadi dari definisi ini, kalau ada hewan disembelih selain itu bagaimana? Bisa disebut ibadah kurban? Nah, kalau di hari tasyrik ini dimasukkan. Jadi di hari Id tanggal 10, terus hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 ini di belakang ada ya. Maka itu masuk disebut dengan kurban. Dan disembelihnya di waktu
pagi. Kalau siang boleh nggak? Boleh, cuma sudah keutamaannya berkurang sore, apalagi malam. Kalau malam udah sebaiknya udah makruh, tunda aja sampai hari berikutnya. Malamnya makan. Andakan kurbannya banyak sampai 100 ekor sapi, udah nggak ngejar ini kalau semuanya hari ini pagi sampai siang sampai sore, ya udah sebagian ditunda untuk hari berikutnya, sudah ya. Atau ada hewan yang disembelih selain di hari yang tadi, bukan kurban namanya ya, bukan ibadah kurban, atau niatnya bukan untuk mendekat takarrub, itu juga bukan kurban. Contohnya apa? Ya cuma pengen syukuran aja, mau apa gitu ya, mau nyembelih di waktu yang sama, tapi niatnya untuk akikah, untuk sedekah, untuk apa ya nggak jadi, tapi niatnya harus untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ada niat untuk mendekat, takarrub. Nah, berikutnya yang kedua, hukumnya apa? Nah, ini penting untuk disampaikan. Hukumnya adalah sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslim qadara ahluhu 'alaiha. Menurut kitab ini sunnah hukumnya. Sunnah ini, kitab ini bermadzhab Maliki ya. Imam Syafi'i juga sama, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Malah dalam kitab ini madzhab Maliki ini mengatakan wajib bagi satu keluarga yang punya kemampuan. Wajibatun ala ahli kulli baitin muslim, wajib bagi punya satu keluarga yang qadara 'alaiha, yang punya kemampuan untuk berkurban, menjadi wajib satu keluarga ya. Ini tambahnya, bedanya kalau madzhab Syafi'i ya sunnah muakkadah untuk per individu per orang ya. Itu untuk madzhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia ini atau di Asia Tenggara khususnya ya. Nah, sementara kalau madzhab Malik ini ada di Madinah, di wilayah-wilayah Afrika ke sana, mereka sunnah muakkadah juga, tapi bagi keluarga yang punya kemampuan menjadi wajib. Nah, begitu. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, dan salatlah engkau. Li rabbika, hanya untuk Allah Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah dengan cara menyembelih sembelihan hewan kurban tadi. Nah, bentuknya perintah wanhar. Makanya dikatakan ini ada perintah wajib bagi yang mampu, yang keluarga yang mampu. Tapi kalau perintah ini melihat dari dalil-dalil yang lain, kok ada sahabat Nabi yang tidak berkorban tapi Nabi tidak memberikan sanksi apa-apa, ini pertanda bahwa itu juga hukumnya sunnah. Kalau wajib pasti akan diperintah lagi. Nah, cuma beliau menggabungkan beberapa dalil ini, Pak. Ini menurut saya ini kerennya kitab ini. Hukum aslinya sunnah karena Rasulullah mengetahui beberapa sahabatnya juga tidak berkorban dan tidak diberikan sanksi apa-apa karena memang tidak ada kemampuan. Makanya ada persyaratan mampu. Tapi bentuk-bentuk perintah itu banyak datang dari Al-Quran ada, dari hadis ada. Nah, disitulah para ulama mengatakan memang ada kewajiban bagi yang mampu, Kalau itu pun satu keluarga ya. Tapi aslinya per individu. Nah, mungkin di sini sedikit saya lanjutkan dulu, baru nanti saya ingin tambahkan keterangannya, Pak. Lalu ada sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Man kana dzabaha qabla sholati fal yu'id." Siapa yang menyembelih sembelihan hewan kurban sebelum sholat Id, hendaknya ia mengulang kembali. Jadi waktunya memang pagi tapi setelah sholat. Ya, kalau disembelihnya sebelum sholat harus diulang lagi kalau ingin kurban maksudnya. Nah, ada perintah lagi bentuknya fal yu'id, maka hendaklah ia mengulang lagi. Lalu untuk keluarga tadi, emang benar satu kambing bisa cukup untuk satu keluarga yang diwajibkan tadi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Tirmidzi.
dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ya. Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi yang di Madinah yang pertama menerima hijrahnya Nabi ya, rumahnya di tempat ini Nabi saat pertama kali hijrah. Kata Abu Ayyub, beliau bercerita, kana rajulu fi ahdi Rasulillah. Dulu ada di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat laki-laki yudhi bisyati, menyembelih satu ekor domba ya, satu ekor kambing, anhu atas nama dirinya, wa an ahli baitihi dan atas nama anggota keluarganya. Jadi bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, dengan nama Allah, Allahu Akbar, ini adalah dari diri saya dan keluarga saya, gitu ya. Hadza minni wa min ahli, disebutin semuanya, tapi disebut dulu untuk dirinya dulu, satu orang, baru nama keluarganya, anggota keluarganya disebutkan. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat Nabi ini, Nabi ada di situ dan Nabi diam, begitu maksudnya ya. Nabi melihat, Nabi tahu, tapi Rasulullah diam. Jadi kana rajulu fi ahdi Rasulillah yudhi bisyati, menyembelih seekor hewan, lalu beliau mengatakan menyembelih sendiri, ini adalah kurban untuk diriku dan keluargaku. Baik, sudah. Nah, cuma saya ingin coba tambahkan sedikit Pak penjelasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kurban itu ibadah menyembelih hewan kurban ini yang saya khawatir ada kesalahpahaman aja di sebagian masyarakat itu ya. Bukan seumur hidup sekali ya. Jadi memang setiap tahun disiapkan oleh Allah waktunya 4 hari tadi. Sunnahnya itu berulang setiap tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Meskipun kita tahun lalu sudah pernah berkurban, kurban lagi boleh nggak? Ya boleh. Malah sebaiknya mumpung ada momen ini, mumpung ada momen Idul Adha. Nanti setelah ini kita akan lihat keutamaannya. Karena saya juga sering mendengar, oh ya saya sudah kurban, mungkin yang belum kurban aja didahulukan. Nggak apa-apa, bapak lagi nggak apa-apa, ibu lagi, diulang-ulang setiap tahun nggak apa-apa. Itu memang disiapkan setiap tahun. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh cuma sekali, ya sekali aja. Ketika kita usia, anak kita atau cucu kita usia 7 hari atau 14 hari. Nah, ya atau kelipatannya sampai 27 sampai 28 udah selesai, itu ya. Meskipun ada yang mengatakan udah sampai balik, kalau udah anak ini sudah puber, sudah balik, udah selesai akikoh ya. Kalau kurban berulang terus. Nah, cuma kadang-kadang ada yang berpikir gini, wah yang belum kurban tuh ibu saya yang sudah meninggal atau bapak saya sudah meninggal ya. Padahal keluarganya juga mungkin ada, saya duluin siapa ya, apa ibu saya atau saya. Ini syariat untuk orang yang hidup, ini perlu dipahami dulu ya. Untuk kita muslim yang hidup dan berulang setiap tahun. Setiap tahun kita. Meskipun sunnahnya itu setiap tahun berulang tidak apa-apa, apa namanya ya, intinya jangan sampai ada pemahaman, oh saya udah pernah berkorban, ayo Pak korban, oh saya udah pernah, mungkin yang belum ada, enggak, meskipun kita pernah, enggak apa-apa diulang lagi setiap tahun, begitu ya. Jadi ini syariat kurban setiap tahun datangnya, cuma waktunya 4 hari tadi, waktunya 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi mana yang harus diutamakan? Yang hidup. Kalau ini syariat disyariatkan buat yang hidup. Tapi kalau diberikan buat yang mati bagaimana? Ya boleh saja, silahkan. Cuma memang syariat ini diulang-ulang oleh Allah setiap tahun untuk yang hidup. Sudah ya. Jadi ini setiap tahun, setiap tahun. Meskipun kita sudah pernah kurban lagi nggak apa-apa, kurban lagi nggak apa-apa. Terus tadi keterangannya kan seekor ya, seekor satu orang. Andaikan kita punya 2 dikurbankan, boleh nggak? Boleh. Kalaupun kita kurban 1 ekor kambing, tapi kita punya sapi yang mau kita sembelih untuk 1 orang, boleh. Silahkan saja. Intinya memang ini hari untuk beribadah, bertakarub kepada Allah dengan cara menyembelih. Nah, sudah itu ya. Makin besar hewannya untuk 1 orang semakin bagus. Nah, itu intinya. Baik, sekarang mari kita lihat keutamaannya. Yang ketiga, poin ketiga. Keutamaannya apa? Disebutkan dalam kitab ini, yashhadu
Ya, ada dalil yang menguatkan ini. 5 li sunnatil udhiyati minal fadlil azim, yang menjelaskan daripada ibadah kurban ini keutamaan yang sangat besar. Apa yang memberi penguatan itu? Qaulur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi yang dikutip dalam kitab ini. Saya bacakan ya Pak ya. Rasulullah bersabda, "Ma'amila ibnu Adama," tidaklah anak Adam melakukan satu amal, ya, yauman nahri, pada hari penyembelihan yang 4 hari tadi, amalan, satu amalan, ahabba ilallah, yang lebih dicintai Allah, min iraqati damin, dibandingkan menyembelih atau mengalirkan darah. Artinya begini, tidak ada anak Adam yang melakukan amal-amal kebajikan apapun yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah. Jadi 4 hari ini Pak, amalan apapun yang baik-baik, bukan berarti itu yang lain kurang itu enggak, tetap baik di mata Allah. Tapi yang paling dicintai dalam waktu 4 hari itu adalah mengalirkan darah sembelihan dari hewan kurban. Ini maksudnya hadis ya. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa innaha lata'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan yang disembelih di hari penyembelihan itu nanti akan datang di hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa adlafiha, dengan kukunya, wa ash'ariha, bulunya. Terus wa innad dama, jadi tanduk, kuku, bulu-bulu semuanya akan dihadirkan lagi oleh Allah nanti di hari kiamat. Akan dikonversi dengan pahala kebaikan. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, wa innad dama, dan sesungguhnya darah yang dialirkan di 4 hari tadi itu, la yaqa'u minallah, akan menempati suatu tempat di sisi Allah, bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, saking senangnya Allah, sebelum darah yang netes itu nyampe ke tanah sudah diterima oleh Allah. Nah, ini keutamaannya. Jadi paling cepat Allah menerima amal ibadah hambanya, darah belum netes ke tanah secepat apa itu? Itu sudah diterima oleh Allah. Kebaikan pahalanya sudah tercatat. Ini maksudnya kata Rasulullah ya. Jadi wa innad dama la yaqa'u minallah, sesungguhnya darah yang dialirkan itu akan menempati sebuah tempat di sisi Allah, di makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum jatuh netes ke atas tanah. Fatibu biha nafsan, maka hendaknya kita buatlah hati kita ini nyaman, rela ya, bergembira dengan penyembelihan itu. Begitu ya, ini intinya kita dimotivasi oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Baik, lalu ada satu hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah ditanya oleh beberapa sahabat. Waqad qalu, jadi qalu ini banyak orangnya yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat Rasulullah menyembelih, bertanya, "Ya Rasulullah, ini sembelihan apa?" Gitu ya. Qala, Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah. Sunnah itu kebiasaan, Pak. Kebiasaan kakek moyangmu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka bertanya lagi, "Mana minha?" Kalau kami melakukan seperti engkau ini, apa yang kami dapat? Untuk kami yang dapat apa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap lembar bulu ada satu kebaikan, satu pahala. Tinggal ngitung bulu domba, bulu kambing yang dipotong itu ada berapa ratus ribu ya. Saking besarnya pahala keutamaannya. Lalu mereka bertanya lagi, qalu fasuf, kebetulan sya'rah itu istilah untuk kambing yang kambing Jawa Pak, yang bulunya lurus-lurus. Nah, sementara sebagian sahabat itu memiliki domba yang bulunya melingkar-melingkar putih itu ya, domba. Mereka bertanya lagi, fasufu, bagaimana kalau yang disembelih itu suf, apa? Domba yang bulunya melingkar-melingkar itu. Qala bikulli sya'ratin minas suf hasanah, sama. Setiap lembar bulu
dari domba yang dipotong itu ada pahalanya. Hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Jadi Masya Allah, kalau bulunya yang kebuang saja dicatat oleh Allah, gitu ya, bagaimana jerohannya, bagaimana dagingnya, begitu kira-kira ya. Nah, kalau bulunya aja dikonversi oleh Allah. Ini keutamaannya, makanya dianjurkan betul umat Islam itu di hari Idul Adha ini mengutamakan penyembelihan itu. Nah, jadi memang sebagian masyarakat ini masih belum memiliki pemahaman yang utuh, sehingga menyangkanya kalau sudah pernah kurban sudah selesai. Gitu ya. Tahun depan ganti yang lain. Kalau tahun ini bisa saya, misalkan berikutnya mungkin bisa saya tambah saya dan istri. Tahun depannya lagi saya, istri dan anak. Tahun depannya lagi saya, istri, anak dan cucu. Boleh aja seperti itu. Terus supaya setiap setiap Idul Kurban semakin banyak hewan yang dipotong. Keutamaannya besar betul. Nah, sudah ya. Baik, mari kita lanjutkan yang keempat, hikmahnya. Nah, ini mungkin saya baca terjemahnya aja agak cepat biar nggak memakan waktu ya. Hikmahnya apa saja sih? Kenapa Allah mensyariatkan? Ada 4 Pak yang disebutkan di sini. Pertama tadi untuk taqarrub, mendekat kepada Allah. Jadi berharap kita kepada Allah, mendekat itu proses yang Masya Allah ya. Kita sholat itu ada cara mendekat kepada Allah, baca Quran mendekat kepada Allah, saum, puasa, menahan diri mendekat kepada Allah. Nah, salah satu cara yang disiapkan oleh Allah juga dengan cara menyembelih hewan. Nah, ini dalilnya mana? Tadi firman Allah surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Berkorban, menyembelih didekatkan dengan salat. Ya, fasholli lirabbika wanhar. Dalam satu ayat disuruh salat, suruh berkorban. Ini memang kedudukan pendekatan yang kepada Allah yang Masya Allah. Salat itu cara mendekat kepada Allah yang paling kuat, paling efektif Pak, paling berpengaruh, paling mudah ya. Begitu juga an-nahr itu menyembelih, artinya itu sama juga cara mendekat kepada Allah. Berikutnya yang kedua, ini ada yang saya lompat ya dalilnya. Yang kedua, untuk apa sih disyariatkan oleh Allah? Ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil, menghidupkan kebiasaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sedikit ingin sampaikan Pak. Nabi Ibrahim itu Pak, nabi yang diakui oleh semua kalangan, Yahudi apalagi membangga-banggakan, Nasrani membangga-banggakan, Muslim juga sama, karena dari keturunan beliau inilah Allah hadirkan banyak nabi dan rasul. Mereka kalau sudah disebut Ibrahim, bangganya luar biasa. Saya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mana buktinya? Nah, kalau kita mau ingin disebut sebagai orang yang ingin melanjutkan sunnahnya beliau, sunnah Nabi Ibrahim, ya ikuti kebiasaannya gitu. Kebiasaannya Nabi Ibrahim itu menyembelih, bukan hanya sekali pada saat diperintah oleh Allah menyembelih putranya Ismail saja, enggak ya. Setelah itu Nabi Ibrahim ini lebih-lebih Pak, jangankan di hari-hari seperti ini. Setiap ada tamu datang ke rumahnya, itu pasti akan disembelihkan hewan, dimasakkan hewan sembelihan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang kebiasaan beliau senang begitu. Enggak boleh ada tamu pulang dari rumahnya sebelum makan dari hewan yang disembelihnya. Nah, kalau orang ingin bangga dengan itu, ya mestinya sunnah ini dihidupkan, gitu maksudnya. Saya ingin ngasih ilustrasi begini, anak-anak remaja sekarang deh, anak ABG generasi Z sekarang misalkan ya. Mereka itu Pak, saking bangganya dengan artis-artis Korea, mereka itu niru apa saja yang mereka punya. Bangga dengan pemain bola juga begitu. Dibela-belain berkorban, beli kaos khusus, sepatu khusus, fotonya dipajang-pajang. Berapa dia korban untuk itu ya? Hanya gara-gara pingin mengikuti idolanya. Nah, kalau kita mengakui idolanya Nabi Ibrahim, ya ini gitu ya. Nabi yang dibanggakan oleh seluruh umat ini, yang keturunannya dihadirkan oleh Allah sebagai banyak nabi dan rasul. Nah, jadi Masya Allah Pak, Masya Allah luar biasa ini ya. Baik, kemudian yang ketiga, apalagi hikmahnya, jadi selain untuk menghidupkan sunnahnya Nabi, at-tawsi'atu 'alal 'iyali yaumal 'id, memudahkan pemberian kepada keluarga, maksudnya memberikan banyak
sedekah kepada keluarga. Ini ya. Jadi memperbanyak pemberian kepada keluarga pada hari raya, wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin. Selain juga bisa menghidupkan kasih sayang di antara para fakir miskin. Jadi perbuat baik kepada keluarga dapat, karena itu kan nanti dagingnya bisa dimakan untuk keluarga kita, termasuk kita sendiri, dibolehkan sepertiga nanti ya setelah ini ya. Nah, dibagi-bagi juga, dihadiahkan juga. Nah, sehingga hikmahnya sangat luar biasa untuk menghidupkan dan memperkuat tali kasih dan sayang, gitu ya. Nggak jauh-jauhan sama ini ya. Kita kadang sama keluarga yang masih ada kerabat saja jauh, nggak kayak udah nggak pernah ada hubungan kecuali pas di hari raya. Nah, momentum hari raya ini bisa memperkuat itu, ya, bisa menambah kasih sayang, memperkuat itu. Yang keempat, syukrullahi ta'ala, bersyukur kepada Allah. Ini hikmahnya. Jadi bentuk syukur, bentuk pendekatan kepada Allah, bisa menyambung kasih sayang dengan orang-orang dekat, keluarga, ya, masyarakat. Termasuk kita akan nanti punya tanda, oh bener ini menjadi penerusnya yang membanggakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Rasulullah sendiri bangga betul Pak punya nenek kakek moyang Nabi Ibrahim, itu bangga betul. Nabi Ismail keturunannya dari Nabi Ibrahim, lalu melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya. Nah baik, yang kelima sekarang beberapa ketentuan-ketentuan. Nah ini agak banyak nih. Yang pertama secara usia hewan. Ini insya Allah semua sudah paham ya, cuma perlu diulang sedikit. Jadi kalau domba ini yang bulunya putih yang keriting itu ya, itu tidak boleh, katanya tidak boleh kurang dari 1 tahun. Jadi harus aufa, mencapai atau menyempurnakan umur 1 tahun atau lebih, begitu ya. Tapi kalau ma'iz ini kambing Jawa yang bulunya agak lurus-lurus, yang lurus-lurus itu, maka itu harus sudah masuk ke tahun kedua, sempurna maksudnya ya, sempurna 2 tahun baru masuk yang ketiga. Nah begitu. Nah ini penting untuk kita jadikan perhatian supaya lebih utama saja, supaya lebih utama, lebih maksimal pendekatan kita kepada Allah. Kalau kurang bagaimana Ustaz? Atau mendekati saja. Nah ini ada sabda Rasulullah, Imam Muslim yang meriwayatkan. Kata Rasulullah, la tazbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali yang sudah setahun untuk domba. Illa, kecuali an ya'sura alaikum, kalian sulit nyari yang usia segitu. Kesulitan adanya yang mendekati setahun gitu ya, atau pas tahun persis, enggak sampai lebih. Maka kata Rasulullah, illa an ya'sura alaikum, kecuali kamu kesulitan mencarinya, ya sudah, fatadbahu jaza'atan minadh-dhani, boleh kamu ambil salah satu dari mereka yang mendekati setahun. Gitu ya. Jadi intinya persyaratan usia ini bukan mutlak harus gitu. Kalau enggak jadi, enggak begitu juga. Kalau memang enggak ada yang setahun lebih, enggak apa-apa, mendekati setahun juga enggak apa-apa. Yang penting kita di hari itu bisa menyembelih hewan sembelihan. Nah, itu yang dianjurkan. Lalu kalau untuk onta dan onta ini ya disebutkan di sini, ini kalau sudah sempurna 4 tahun masuk tahun kelima. Kalau sapi sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Tapi lagi-lagi sama dengan yang tadi, andai kan tidak dapat, kesulitan nyari yang usia gitu, tidak apa-apa mendekati atau kurang-kurang sedikit. Begitu ya. Ini sabda Rasulullah dalam hadis Imam Muslim. Baik, yang kedua di antara ketentuannya, hewan itu persyaratannya mesti harus sehat fisiknya, ya, tidak cacat. Jadi disebutkan di sini kalau ada hewan kurban yang cacat, maka cacat misalkan, saya bacakan hadisnya aja ya langsung ya. Jadi kata Rasulullah SAW, arba'un, ini perawinya Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Arba'un, ada 4 macam hewan la tajuzu fil adhahi, yang enggak boleh dipotong sebagai hewan kurban. Seperti apa 4 hewan itu sifatnya? Pertama, al-'awra, yang buta.
buta. Tapi al-bayyinu auruha, yang benar-benar buta. Tapi kalau cuma ada selaput-selaputnya putih-putih itu masih boleh, masih bisa. Yang benar-benar buta, nggak ada matanya atau rusak matanya, nah itu yang gimana, Dad? Katarak, iya, yang katarak boleh. Iya, yang sebelah Pak nggak apa-apa. Ya memang ini kalau ada sebelah saja juga nggak sama Pak ini. Sebaiknya tidak diganti yang lain yang lebih sehat. Ya mungkin itu buat indukannya aja gitu ya, atau dipotong untuk yang lainnya, gitu ya. Tapi ini sebaiknya ya, sebaiknya. Larangan ini memang larangan, bukan berarti lalu nggak sah, nggak begitu. Tapi ini sebaiknya yang sempurna. Karena nanti ada contoh dari Rasulullah di belakang kita sebutkan. Lalu yang kedua kata Rasulullah dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi, walal abba'u, dan jangan dijadikan kurban hewan yang apa namanya, tanduknya patah. Tanduknya patah. Ini sekali lagi larangan hanya sifatnya himbauan, bukan larangan mutlak ya, bukan nggak boleh, haram, enggak begitu. Kalaupun nggak muncul tanduknya atau tanduknya patah-patah, nggak ada yang lain, adanya itu, potong aja nggak apa-apa juga, sah juga itu ya. Termasuk yang buta tadi ya, sah saja kurbannya, hanya memang keutamaannya menjadi berkurang, itu aja. Au yang ketiga, au maqtu'atul udhuni, kupingnya sebelah terpotong ya, tapi kalau hanya sobek sedikit itu masih dapat keutamaan yang sempurna. Yang terakhir, walal maridatu, maaf apa namanya ini, kok lompat bacanya ini, saya ulangi ya. Pertama yang buta matanya, yang jelas-jelas buta. Yang kedua wal maridatul bayyinu, maaf saya salah lompat hadis tadi Pak ini. Yang kedua yang sakit fisiknya, yang jelas-jelas sakit, kurus itu ya, cacingan gitu ya, diem aja belel gitu ya. Udah jangan seperti itu, kasihan juga ya, kayaknya juga kasihan, yang makan juga nggak tega gitu. Yang ketiga wal arja'ul bayyinu, dan al arja yang pincang ini yang kakinya sampai patah, tapi kalau hanya keseleo, kejepit, pincang-pincang biasa masih boleh. Yang maksudnya kakinya memang nggak ada, keputus ya. Nah itu sebaiknya cari yang sehat, yang sempurna. Yang terakhir wal kasiratu, yang patah, apa namanya ini, patah kaki, allati la tungki, yang tidak ada sumsumnya. Oh yang kurus banget Pak maksudnya ini, yang kurus banget nggak ada dagingnya, yakni la naqiya fiha ay la mukhu fi idhamiha, tidak ada tulang sumsumnya, tidak banyak apa namanya, wal alhazilul ajfa, yang kurus nggak ada dagingnya aja nggak ada, apalagi tulang sumsumnya gitu ya. Kalau masih ada sumsumnya dari dagingnya habis masih mending gitu ya, masih bisa diambil dalam tulangnya itu. Nah intinya kalau ada kekurangan-kekurangan sebaiknya diganti supaya lebih maksimal. Tapi kalau seandainya tidak ada, bukan berarti nggak boleh ya, nggak apa-apa. Ya udah yang ini aja. Tapi kalau ada yang sehat, pilih yang sehat. Karena keluar apa Pak? Oh iya. Kalau karena bukan sakit sih, mungkin karena kebanyakan makan, salah makan itu ya. Nggak apa-apa Pak, silakan. Iya. Nah, ini kalau yang berikutnya, yang terbaik yang seperti apa? Ini saya temukan banyak Pak, di domba-domba Garut itu banyak. Rasulullah SAW itu kalau berkurban, beliau itu selalu memilih, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang dipilih Rasulullah seperti apa? Duha bikabshin. Beliau itu berkorban dengan, kalau bahasa Jawa gibas ya, gibas ini domba. Yang mana domba ini akron, yang ada tanduknya. Lalu yata'u fi sawadin, yang di bagian kakinya ada warna hitamnya, bulunya ya. Wa yamshi fi sawadin, yang di bagian kaki yang kuku itu juga warna hitam. Lalu di bagian kakinya juga ada warna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, di bagian matanya juga ada warna hitamnya. Nah itu yang paling disukai Nabi.
domba, ada tanduknya, matanya ada hitamnya, di bagian kakinya ada hitam-hitamnya. Nah, itu yang paling disukai Nabi. Tanduk itu kan tanda kalau hewan itu sehat, hewan itu usianya. Jadi makin keluar tanduknya makin. Andai kan ada hewan gemuk gede, tanduknya sedikit, nggak apa-apa juga. Yang penting dagingnya banyak gitu ya. Apanya Pak? Oh betina. Ya, andai kan betina juga tidak apa-apa. Boleh. Jadi tidak harus yang jantan. Ya, tidak harus yang jantan. Yang betina boleh, yang jantan boleh. Cuma yang kalau pengen yang utama, yang mendekati yang dipilih oleh Nabi tadi. Nah, begitu. Andai kan bukan domba, kambing, boleh. Andai kan bukan jantan, betina, boleh. Silakan saja. Yang penting nyembelih hewan itu di 4 hari itu. Begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Baik, saya lanjutkan dulu biar nggak habis waktunya. Ini udah mau habis. Yang keempat, waktunya. Nah, ini tadi disebutkan ya, waktunya menyembelih itu adalah subahu yaumil id ba'da shalat, setelah sholat pagi hari. Ya, pagi hari. Kalau siang masih boleh juga, cuma sudah mulai keutamaannya berkurang. Sore sama berkurang, malah ada yang memakruhkannya, apalagi malam. Makruh Pak hukumnya. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak sah saja. Kalau sahnya sah. Cuma keutamaan beribadah itu kan nyari waktu yang paling utama, begitu ya, di pagi hari. Lebih baik kalau nggak cukup waktunya sudah sampai siang atau sore, tunda sampai hari kedua, karena mungkin saking banyaknya hewan. Begitu. Jadi saya bacakan di sini terjemahnya. Waktu menyembelihnya adalah pagi hari setelah sholat Id, maka tidak boleh sebelumnya. Begitu juga. Oh ya, tidak boleh sebelumnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tadi artinya sudah saya sebutkan, barang siapa man dzabaha qabla sholati, siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innama yadhbahu li nafsi. Itu hukumnya hanya sedekah untuk dirinya, sedekah bukan kurban. Wa man dzabaha ba'da sholat, siapa yang menyembelihnya setelah sholat, faqad tamma nusukuhu, maka sempurnalah ibadah menyembelih korbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan inilah yang sesuai dengan sunnah untuk kaum muslimin. Begitu ya. Lalu ada lagi sabda Rasulullah SAW, perawinya Imam Ahmad. Imam Ahmad. Adapun kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Setiap hari tasyrik, tanggal berapa tadi? 11, 12, 13 adalah dzabhun, itu hari penyembelihan juga. Jadi boleh ya nyembelih di hari kedua, ketiga, keempat. Misalkan besok ini hari Jumat, Idnya, boleh disembelih Sabtu, dipotong Sabtu, atau Ahad, atau Senin, boleh saja, silakan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kullu ayyamit tasyrik, semua hari tasyrik adalah, setiap hari tasyrik adalah hari penyembelihan ya. Baik, berikutnya yang kelima, apa yang disunnahkan ketika menyembelih? Nah, ini yang pertama, dianjurkan untuk menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Ketika mengarahkan ke arah kiblat sebelum dipotong, membaca bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh tidak ada perawinya, bukan hadis ini Pak, ini cuma diambilkan dari salah satu kitabnya ini. Ini bacanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna sholati, sambil menata posisi hewannya supaya menghadap kiblat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Firman Allah itu ya, surah Al-An'am 121, itu yang dianjurkan dibaca ya, bagi yang mau menyembelih. Jadi sambil menata hewan itu diarahkan ke kiblat, baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa
wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am 121. Lalu pas menyembelihnya membaca dalam kitab ini ya, sesuai dengan beberapa riwayat hadis, membaca apa? Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika. Maaf, walaka, bukan wa ilaika. Ini riwayat yang lain nanti wa ilaika. Saya ulangi, bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Artinya bismillah dengan menyebut nama Allah, wallahu akbar dan Allah maha besar. Ya Allah, Allahumma ya Allah, hadza minka, ini dari engkau, walaka dan untuk engkau. Begitu ya, ini dari engkau dan ini untuk engkau. Ini menurut kitab ini. Lalu saya kutipkan dari kitab Al-Azkar Lin-Nawawi. Kitab Azkar Imam Nawawi Damaskus ya, bukan Nawawi Al-Bantani. Itu juga ada bacaannya, ada tambahannya sedikit, bismillah dan sholawat. Bismillah wallahu akbar, ini tadi sama ya. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim, ada tambahan salawat. Lalu baca doa Allahumma minka, duhai Allah ini dari engkau, wa ilaika dan ini akan saya persembahkan untuk engkau. Gitu maksudnya, ini saya takarrub kepada engkau. Taqabbal minni, terimalah ibadah kurban ini dari diriku. Taqabbal minni, saya ulangi ya. Bismillah Allahu akbar, lalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini menurut kitab Azkar ya dari Imam Nawawi. Allahumma minka wa ilaika. Kalau yang tadi Allahumma minka walaka. Mau keliru laka mau ilaika campur nggak apa-apa juga. Ini intinya menunjukkan bahwa kita ini ikhlas. Ini hewan juga dari engkau, ini juga akan kembali untuk engkau, kembali karena engkau saja, tidak karena yang lain gitu ya. Bukan karena pencitraan terus datangin sapi limosin lalu dipotret, diupload di sana sini diberitakan. Boleh Pak, iya silahkan. Tapi kadang-kadang kita yang berkorban itu kadang kurang mantap, kok saya nggak disebut. Nah disebutnya tadi. Jadi taqabbal minni, terimalah ya Allah ini dariku, atau taqabbal min Pak Fulan, taqabbal min Ibu Fulana, itu boleh. Terimalah ini dari korbannya ibu sini, Ibu Fulana, dari Bapak Fulan. Nah, taqabbal ada permohonan doa. Taqabbal, terimalah ya Allah korban ini dari siapa, begitu ya tambahannya. Baik, selanjutnya agak cepat sedikit ya, ini sudah jam 6 nih Pak, mohon maaf ini ya dikit-dikit. Boleh nggak sunnahnya dipotong sendiri sunnahnya, tapi kalau diwakilkan boleh juga, maitia aja atau tukang jagal saja nggak apa-apa juga. Dan tidak harus hadir menyaksikan, tidak harus ya. Kalau ingin menyaksikan hewannya dipotong silahkan aja, enggak juga tidak apa-apa. Insya Allah sampai. Cuma memang utamanya dipotong sendiri siapa yang berkorban. Cuma ilmunya harus les dulu ini ya, kursus dulu. Berikutnya di pembagiannya. Nah pembagiannya dibagi 3. Sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, kulu, makanlah, waddakhiru, dan simpanlah, watasodaku, dan sedekahkanlah. Ada 3. Jadi hewan yang dipotong itu sepertiga untuk yang berkorban dan keluarganya dimakan sendiri, maksimal sepertiga ya. Lalu sepertiganya disedekahkan, yang sepertiganya lagi disimpan untuk disedekahkan. Bukan disedekahkan, dihadiahkan. Bahasanya itu dihadiahkan Pak di sini. Hadiah itu sama bedanya sedekah apa? Mungkin kalau hadiah itu kepada siapa saja, kepada orang kaya, jadi sedekah juga sama, tidak hanya kepada fakir miskin, orang kaya pun boleh.
Kalau kita punya tetangga orang non muslim yang sudah baik-baik selama ini, nggak pernah ada masalah sama kita, dikasih boleh nggak? Boleh, dari hadiah sepertiga tadi itu. Sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiganya untuk kaum, terutama nih ya, untuk warga di sekitar yang kaya, yang miskin. Cuma memang prioritasnya yang fakir miskin, yang jarang-jarang makan daging. Kalau yang kita masih sering makan sini. Contohnya ya, itu diprioritaskan. Jadi boleh untuk siapa saja, boleh untuk siapa saja. Memang intinya kita tuh sekarang hari makan-makan dengan hewan sembelihan itu. Cuma kalau bisa jangan sampai atau disedekahkan semuanya, saya nggak mau ambil. Boleh juga kata kitab ini, semuanya dia disedekahkan, boleh. Yang penting jangan lebih dari sepertiga ya, mengambil haknya yang berkorban. Lalu berikutnya upah yang menjagal, ini penting juga saya sampaikan. Upah yang menjagal tidak boleh diambilkan dari hewan sembelihan. Nanti yang juga jagal dapat kepala ya, upahnya sama kaki, sama kulit, nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau tuh bagian jatah kasih saja nggak apa-apa, atau dibagi juga kepada yang lain juga boleh. Nah ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sabda Rasulullah. Rasulullah memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi hewan kurbannya. Nabi berkurban onta waktu itu. Ali, tolong urusin kurban saya ini. Diuruslah sama Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ali, ini ceritanya Ali bin Abi Thalib, aku diperintah oleh Nabi untuk mengurusi onta yang dijadikan hewan kurban oleh Rasulullah. Jadi Nabi berkorban onta ya, jadi boleh mau sendiri juga boleh. Lalu aku diperintah oleh Rasulullah untuk menyedekahkan semua dagingnya dan semua kulitnya, termasuk juga isi perutnya, jerohannya, disuruh sedekahkan semuanya. Wa an la u'tiyal jaran, Nabi melarang saya untuk memberikan ongkos atau upah bagi yang motong dari hewan tersebut. Lalu beliau bersabda, ini kata Rasulullah, Ali mengatakan, Rasulullah bersabda, nahnu nu'tihi min indina. Nanti tukang potongnya, tukang jagalnya jangan dikasihin dari hewan ini ya. Nanti saya akan kasih sendiri ongkosnya, kata Rasulullah. Jadi yang berkorban Rasulullah, beliau juga ngeluarin ongkos, diberikan dari uang pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ke-9, boleh nggak kalau satu ekor untuk satu keluarga? Tadi sudah disebut di awal. Boleh, tapi syaratnya apa tadi? Sebutkan dulu untuk dirinya, ya, untuk dirinya baru untuk keluarganya, atau untuk istrinya. Pokoknya atas namakan satu orang dulu dari anggota keluarga. Misalkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sallim. Lalu kemudian Allahumma hadza minka wa ilaika, taqabbal hadza min zaujati, ini dari istriku siapa dan seluruh keluarganya disebutkan. Itu boleh, mencukupi. Mana dalilnya? Tadi yang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang ceritanya ada seorang laki-laki datang, Rasulullah ada di situ menyebutkan seperti itu dan Nabi diam saja, tidak melarang. Sudah. Berikutnya perawi hadisnya tadi sudah ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu yang berikutnya, apa yang harus dihindari ketika sedang berniat mau kurban? Nah, harusnya dari tanggal 1 kemarin nih. Sekarang tanggal berapa sih Pak Haji? 5 ya? 4 ya? 5 ya, tanggal 5. Nah ini mestinya dimulai dari tanggal, sejak niat untuk berkurban. Sejak niat untuk berkurban. Ini saya bacakan penjelasannya. Yang harus dihindari ketika orang sudah niat berkurban adalah 1, dimakruhkan untuk memotong kukunya ya, motong rambut ya, jangan tahan dulu aja motong rambutnya sampai hewannya disembelih. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, hadis Imam Muslim, idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Oh iya, mulainya dari melihat hilal ya. Jika kalian, kata Rasulullah, Imam Muslim ya perawinya, jika kalian sudah melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah, berarti 5 hari yang lalu, wa arada ahadukum an yudhi, dan engkau ingin atau salah seorang itu ingin berniat kurban, falyumsik an sya'ri, hendaknya jangan potong rambutnya dulu, tahan
wa azfarihi, kuku-kukunya, hatta yudahi, sampai ia menyembelih hewannya. Kalau dari sembelih baru dipotong. Loh, kenapa Ustaz? Ini salah satu hikmahnya agar supaya kita untuk menunjukkan pendekatan diri kepada Allah ini seluruh anggota tubuh kita tercatat di situ. Menambah pahala Pak, tambahnya rambut, panjangnya kuku itu menambah pahala. Jadi nggak hanya pahala nggak hanya bulu-bulunya kambingnya, bulunya orang yang berkorban juga, nggak hanya kuku-kukunya hewan tersebut, kukunya yang berkorban juga akan dikonversi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir ini contoh kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadhiyatul Rasul an jami'il ummah. Nabi itu pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Untuk seluruh umatnya. Kurban satu ekor onta pernah sendiri. Malah pernah ada yang kalau nggak salah 60 ekor onta sendiri untuk kurban. Beliau sembelih sampai berapa ekor, lalu sisanya disuruh para sahabatnya. Pernah juga berkorban 1 ekor untuk beliau, 1 ekor untuk umatnya. Ini hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Diceritakan, jadi andaikan saat ini ada umat Rasulullah udah benar-benar nggak mampu, nggak pernah berkorban, nggak usah khawatir, sudah pernah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Ini katanya ya. Jadi man ajiza minal muslimin, kalau ada umat Islam saat ini belum pernah sama sekali berkorban, udah jangankan korban, ngurusin sehari-hari aja pontang-panting misalkan ya. Nah, nggak usah khawatir, pernah sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Ini dalilnya Imam Hakim, disebutkan di sini. Qala, Rasulullah bersabda ketika beliau menyembelih dua ekor domba, yang satu untuk dirinya beliau sendiri, ya Allah taqabbal hadza minni, Allahumma hadza minka walaka, ini dari engkau dan untuk engkau. Lalu satu lagi beliau mengatakan begini, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dari saya, wa amman lam yudhi min ummati, dan ini satu lagi untuk umatku yang belum berkorban. Semuanya berarti, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum lahir sudah pernah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ini sayangnya Nabi untuk kita. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, intinya memang ibadah menyembelih ini memang ada aturan-aturan mainnya, tapi fleksibel saja. Yang penting kita menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan kurban. Cuma ukurannya tadi ya, yang berkaki 4, onta, sapi, domba, kerbau, kambing. Bagaimana kalau yang lain? Nah, ini beda pendapat para ulama. Sahabat Ibnu Abbas misalkan, kalau nggak bisa kambing ya udah ayam juga nggak apa-apa, yang penting nyembelih aja. Pokoknya yang penting saat itu mengalirkan darah aja udah. Karena bahasa hadisnya tadi itu tidak ada tidaklah anak Adam melakukan satu amalan di hari penyembelihan selain mengalirkan darah. Yang paling dicintai oleh Allah mengalirkan darah. Nggak ada domba, kambing dan lain-lain, ayam pun nggak masalah. Yang penting ada darah mengalir dipotong. Ini sahabat. Tapi kalau sebagian yang lain ya sudah, yang kalau nggak bisa ya. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah selesai waktunya. Mungkin ada yang ingin ditambah, diperjelas, monggo saja. Iya Pak. Kalau misalkan kita kan sholat karena kiblat ya, sedangkan itu hari itu tasrik, kalau di sana udah masuk tasrik ya, di sini masih puasa gimana hukumnya? Hari Id ya mungkin ya. Oh, perbedaan waktu dengan Saudi, dengan waktu iya. Ini memang perbedaan pendapat Pak. Jadi kalau saya maksudnya begini, kalau saya mengikuti pendapat yang sekarang akan saya jelaskan ini ya. Ini beda pendapat. Yaumu Arafah, hari Arafah itu nama apa? Nama tempat kah? Atau nama waktu kah? Atau nama apa gitu ya. Nah, di sini apa yang membedakan pendapat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yaumu Arafah, Nabi itu kan menganjurkan shaum Arafah itu untuk selain yang berhaji. Saya ulangi ya.
Saum itu dianjurkan bagi yang sedang tidak haji. Meskipun dia di Mekah, kalau nggak haji, para petugas-petugas itu dianjurkan saum. Tapi bagi yang sedang wukuf di Arafah itu wukuf, nah itu tidak dianjurkan haji. Nah, bagaimana kalau perbedaan waktu? Wukufnya misalkan di hari Jumat, di sini masih puasa, ya. Di sana mungkin sudah haji, maaf. Di sana sudah haji, di sini tanggal 9 baru hari Arafah. Nah, inilah yang membedakan, Pak. Jadi bagaimana cara mudah menjelaskannya ini? Arafah itu atau wukuf itu saum, ya. Saum Arafahnya kan yang ditanyakan ya, hukumnya apa gitu ya, Pak ya. Sementara di sana sudah Id. Sementara di sini masih puasa. Nah, puasa itu terkait dengan waktu. Jadi yang dinamakan Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan wukufnya orang yang berhaji di Arafah. Arafah di sana nama tempat. Nama tempat di mana tanggal 9 itu para jamaah haji harus ada di Arafah itu. Kalau ada di luar Arafah tidak sah hajinya. Makanya harus berada di situ semuanya. Nah, sementara kalau di sana besoknya sudah Id, di sini baru tanggal 9. Bagaimana hukumnya? Di sana sudah Idul Adha. Sementara di sini masih tanggal 9, kan itu ya? Kan nggak boleh, haram hukumnya puasa di tanggal hari raya. Itu pertanyaannya mungkin gitu ya, Pak Haji ya. Nah, makanya tadi ulama mengatakan, oh tidak apa-apa, Arafah itu bukan nama tempat yang sekarang dipakai wukuf jamaah haji. Itu nama tanggal 9 Dzulhijjah, orang-orang Arab menamakan Arafah. Sebelum syariat haji itu sudah sering puasa Arafah Nabi itu. Jadi sebutan nama Arafah atau Shaumu Arafah itu adalah sebutan sebelum syariat haji. Syariat haji itu tahun berapa, Pak, disyariatkan? Nabi itu haji hanya di tahun ke-10, beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Nabi wafat itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan ketiga kan ya? Tahun terakhir beliau. Nah, beliau berangkat dari Madinah itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, bulan haji. Lalu Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. 5 bulan sebelum beliau wafat beliau baru haji. Jadi syariat haji itu baru Nabi terakhir tahun ke-10. Tapi puasa Arafah sebelum-sebelumnya udah puasa. Nabi itu udah puasa Arafah gitu. Paham ya? Sebelum ada syariat haji, sebelum ada wukuf, Nabi itu pertama kali haji dan terakhir. Itu tahun ke-10 Hijriah. Apakah tahun-tahun sebelumnya tidak ada saum Arafah? Ada ternyata. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini bisa dilacak dalam sejarah. Itulah para ulama mengatakan, jadi sebenarnya saum itu tidak terkait dengan wukuf di Arafah. Terkait dengan tanggal 9 Dzulhijjahnya itu. Karena sebelum Nabi melaksanakan haji juga udah sering puasa Arafah. Kan pernah ditanya itu ya ketika ini dilacak dari hadisnya seperti itu. Wallahu alam. Meskipun ada yang mengatakan, "Yo enggak boleh, harus satu." Yo enggak apa-apa, itu pendapat. Kalau di sana sudah Id, ya di sini juga harusnya mengikuti Id. Enggak apa-apa juga pendapat itu. Kita hormati. Alhamdulillah tahun ini bareng ya. Bareng tahun ini ya. Enggak ada masalah, Pak, insyaallah. Ya, demikian mungkin mudah-mudahan bisa. Betul, ya. Ini ada pembahasan sendiri memang, betul. Memang tidak hanya saum ya, Pak ya. Amal ibadah. Oh ya, ini penting sekali, Pak Haji. Pak Yai, terima kasih Pak Haji ini. Tanggal 1 sampai 10 ini, Pak, sampai tanggal 13, Pak. Coba kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Apa saja, sedekahnya, sholat berjamaahnya, ya. Sholat sunnahnya ditingkatkan. Karena Rasulullah sangat menganjurkan 10 hari Dzulhijjah ini keutamaannya sangat luar biasa, seperti halnya 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kalau malam 10 malam terakhir Ramadan, kalau siang 1 sampai 10 Dzulhijjah.
Dan tanggal 10 sampai 13 yang paling dicintai oleh Allah dari semua amalan itu adalah menyembelih. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.